Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Zona Forex. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua sehat dan tentunya luar biasa. Oke, hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market USD Kanada dan GBP USD. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Oke, untuk USD Kanada di time frame daily ya, pergerakan ini sangat menarik sekali ya. Dari posisi saat ini harga USD Kanada setelah ada tren naik ya, kalau kita perhatikan ya, ini kan saya tarik trendline atas sama trendline bawah ya teman-teman ya. Trendline di area sini juga sudah di breakout dan susunan candle terakhir memang ada koreksi atau retest ya. Kalau menurut saya sih ini retest ya, karena dia sudah berhasil break area trendline, kemudian dia mendekati area resisten, ditolak oleh seller, dan susunan candle terakhir ini ada bearish engulfing ya. Tapi dari volume yang segini ya, di candle terakhir kemarin terjadi volumenya sudah mulai mengecil ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, ada tekanan seller tapi volumenya mengecil. Kemungkinan besar untuk hari ini ya, kalau di USD Kanada tidak berhasil break area trendline ini ya, dan hari ini ya membentuk bullish ya, di posisi saat ini membentuk bullish dan break level-level penting ya, atau khususnya di trendline yang ini. Nanti kita lihat di time frame kecil ya, kemungkinan dia akan melanjutkan tren naiknya untuk USD Kanada. Tapi lebih detail kita coba masuk di time frame H4 ya. Di H4 nah ini udah bisa kita lihat dan kita perhatikan ya, dari posisi dia naik ya, di sini dia naik ya, kemudian dia turun tes area trendline ya, kemudian dia ditolak oleh buyer, dia naik lagi, dan kemudian ditolak oleh seller dan dia turun mendekati area penting ya. Yang pertama ada area support ya, area trendline ya. Terus kemudian posisi saat ini di posisi terakhir juga ada doji long leg ya di sini ya, dan ditutup di candle turun. Tapi ini belum bisa kita pastikan untuk pergerakannya sih. Kalau kita lihat memang kecenderungannya USD Kanada masih kuat naik untuk time frame kecil ya, karena ini ada pembentukan higher high ya, kemudian higher low, higher high, higher low. Jadi posisinya masih kecenderungan naik. Cuman pembuktian USD Kanada akan naik lagi jika dia menembus higher high berikutnya di atasnya sini nih, di atasnya 1.27956. Penentunya adalah area ini. Jadi kalau teman-teman untuk pengambilan buy, saya sarankan ketika dia gagal break area trendline bawah ini ya, dan berada di level 50 atau 61,8% di 1.26509 sampai 1.26779 ya. Ini yang bisa kita dapatkan di time frame daily, di time frame H4 ya. Untuk time frame H1 coba diperhatikan secara detail di sini ya teman-teman. Ini adalah trendline bawah, ini adalah trendline atas. Kalau kecenderungannya memang ini membentuk channel ya, ini membentuk channel. Tapi asalkan kalau dia break di atasnya trendline yang warna biru ini ya, syaratnya adalah di time frame biru ini dia akan naik, karena ini membentuk ya. Perhatikan ya, lower low ya, lower low, higher low, lower low, higher low, lower low. Dan di sini kalau dia berhasil break area ini yang paling penting nih, 1.27246. Kalau dia berhasil break area ini, kemungkinan dia akan membentuk higher high yang baru ya di sini. Tapi kalau ini dia break area ini penting nih. Ini area penting, break area 1.26509 ya, dia akan meneruskan tren turunnya di time frame kecil. Ya, poinnya di situ. Jadi saran saya kalau mau ambil buy atau sell, yang pertama tunggu break area trendline yang warna biru ya, sama di resisten di poin 1.27246 ya, dia harus break sini dulu. Kalau mau sell, tunggu dia break di bawah 1.26509 di bawah sini ya. Nah, nanti akan membentuk
area apa, membentuk pattern apa yang terbentuk, karena kemungkinan juga dia bisa retest dari break area trendline yang kuning ini ya. Perhatikan ya, dari kuning ini dia bisa retest dulu ke sini baru dia melanjutkan trend naik, itu bisa terjadi ya. Nah ini yang bisa saya pastikan, posisi saat ini tunggu aja momentum dia break di atas resisten yang warna merah ini ya, 1.27246, atau dia akan ke support atau ke level ke area retest tembus di 61,8% yaitu 1.26509 baru boleh sell dengan target terdekat area 1 poin ya di sini ya, 26.183 atau di area trendline ini ya, di kisaran 1.25800-an di area sini. Oke, ini untuk USD Kanada. Kita lanjut di GBP USD. GBP USD ini sangat menarik juga ya. Ini ada potensi bagus untuk teman-teman transaksi di GBP USD. Dari susunan candle ya, sesuai saya sampaikan posisinya breakout area trendline ya, dan ini membentuk impulsif bullish ya. Ini ada impulsif bullish ya, membreakout area retrace ya di 61,8% sampai dengan 50,0%. Ini kecenderungannya untuk GBP USD masih kekuatannya masih kuat naik. Oke, yang pertama ini ya, untuk kita turunkan di time frame H4 yang bisa kita dapatkan. Di time frame H4 ya, lebih jelas ya, posisi dia membreakout area 1.34594 ya. Ini ada impulsif bullish ya, dan saat ini mendekati area resisten. Nah di area sini teman-teman, nah ini area resisten di kisaran 1.35219. Kalau untuk hari ini saya sarankan untuk transaksinya dia tunggu retest dulu aja di bawah ini ya, retest mendekati area ini, area support yang awalnya resisten ya, atau area retrace ya di area 50 sampai dengan 61%. Buy di area sini ya, tunggu kondisi membentuk pattern yang terbentuk ya. Nah, saran saya kan seperti itu, karena ini biasanya memang terjadi itu ketika dia break ya, atau dia nanti membentuk area base di sini. Nah, yang mendekati area resisten ini membentuk area base atau dia akan retest. Nah, coba kita lihat di time frame yang lebih kecil ya, di time frame H1. Nah, di time frame H1 terlihat jelas ya dari posisi ini ya, ini bentuknya juga terlihat ya. Ini break kekuatan buyer sangat kuat di posisi kemarin ya. Dia gagal tes level psikologi ya, 1.34312 dia break, dan di sini ada bentuk bullish engulfing ya, di bullish marubosu ya, yang hijau ini dam langsung dia naik ya dan mendekati area resisten. Kalau nanti ini membentuk area raging ya atau area base di sini ya, ini kan rally ya, untuk kalau dia membentuk area base ya, tunggu aja dia break di atas 1.35219, boleh ambil buy di atas ini. Atau solusi kedua ya, kalau dia ada retest dulu di area 1.34594 sampai dengan 1.34293, retest area sini, boleh buy di sini ya. Jadi jangan ngawur untuk pengambilan posisi buy-nya, tetap di area-area penting ya. Nanti membentuk pattern apa yang ada di area-area penting ini baru boleh untuk ambil posisi buy ya. Kalau kecenderungannya masih kuat naik ya. Kalau dia koreksi atau retest area ini ya, tunggu pattern naik ya, pattern single pattern, double pattern atau triple pattern boleh buy ya. Kalau di area sini tunggu break dulu area 1.35219, break area resisten ini, boleh ambil buy di atas ini. Targetnya sampai berapa? Target yang pertama yang terdekat adalah di sini. Perhatikan ya, ini target terdekat pertama ya, 1.35741 sampai dengan area sini. Ini ada area sini ya, di 1.36227 sampai di sini. Oke, nah dari sini karena banyak penolakan ya, 1.36506. Nah sampai sini ya, ini dulu untuk hari ini ya. Semoga untuk GBP USD ini bermanfaat ya. Kita akan lanjut di
USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen di time frame D1 ya, kita perhatikan untuk pergerakannya memang kecenderungannya masih berada di area sini ya. Ini ada tekanan seller ya yang mendekati area support terkuat ya, area retrace ya. Ini ya, kita sudah jelaskan di minggu kemarin ya, di analisa yang saya kirim di hari Minggu kemarin ya, saya upload di mana pergerakan USD Jepang Yen akan retest area sini di 114.298 sampai 114.549. Nah, ini sudah terjadi ya, retest area sini. Cuman kalau tekanan dari seller sangat besar ya. Perhatikan, ini ada ekor panjang, body kecil ya. Di sini ada bearish pin bar, kemudian disusul di impulsif bearish. Jadi kemungkinan hari ini akan berlanjut tes turun ya, kekuatan coba di tes area sini ya, area retest, area support terkuat. Coba kita turunkan di time frame H4 ya, untuk kita bisa lihat untuk di H4 ini apa yang bisa kita dapatkan ya. Nah, dari kekuatan penurunan ini ya, apakah nanti buyer ini kuat menekan, karena di sini ada doji ya, ini doji long leads ya. Ini perhatikan yang kecil ini ekornya sempat menyentuh di area 114.549. Apakah ini nanti kunci posisi dia naik atau dia akan break di level area retrace ini ya. Ini area retracement ya teman-teman ya, 61,8 sampai dengan 50%. Nah, untuk hari ini kita coba lihat aja ya, jangan keburu-buru transaksi ya teman-teman. Nanti kalau sudah mendekati area sini, kalau nanti di sini memang membentuk pattern naik ya, entah single pattern dan posisi bisa ambil buy di area sini. Nah, itu dari saran dari saya ya. Karena untuk posisi ini memang untuk candle ini turun ini berjejer ini sangat kuat ya, untuk menekan dia lebih ke arah support terkuat di level 113.487. Coba kita perhatikan di time frame H1 ya. Nah, di time frame H1 nih lihat nih ya. Dari posisi ini penolakan dari seller ya, gagal breakout area 115.673, dia turun ya, ditolak level psikologi, dia naik, turun lagi, retest area psikologi, kemudian dia turun, dia menyentuh area retrace dan dia naik ya, menyentuh area resisten, retest area sini, dia turun lagi. Nah, ini kan kalau dari kalau dari time frame H1 ya, untuk minor trend ya, dia membentuk higher low ya, lower low, higher low, lower low, higher low. Apakah ini nanti kalau dia break 114.549 ya, break area sini ya, dia akan ke area 61,8% yaitu di 114.298. Saran saya sell kalau sudah tembus area 61,8% aja di area sini. Tapi kalau nanti di sini terjadi tekanan buyer, saran saya buy ketika dia sudah menembus 114.810. Ingat-ingat ya, buy di area sini. Tapi bukan langsung nyentuh area sini langsung buy. Tunggu candle habis dulu ya di time frame H1, close-nya di atas ini dan ada bentuk pattern yang tercipta, baru boleh buy di area sini dengan target terdekat ya di area 115.119 sampai 115.330 area resisten ini ya. Mungkin ini saya akan rubah ya. Ini kan kemarin kita buat ini ada level psikologi ya, saya akan ganti ini menjadi area resisten ya, karena sudah dilewati. Dan di sini akan saya rubah juga ini. Ini akan saya rubah juga, mungkin seperti ini aja ya, karena ini penolakannya juga mendekati area sini ya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan di USD Jepang Yen ya. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa menghasilkan keuntungan yang konsisten. Jangan lupa pasang stop loss setiap transaksi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.